Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini ya. Nah, kali ini saya akan bercerita-cerita lagi pada teman-teman ya, sambil juga menanti testimoni-testimoni yang masuk. Nah, sebenarnya banyak banget sih testimoni yang masuk, cuma karena waktunya aja yang belum tepat untuk saya bisa wawancara. Jadi ya udahlah ya, kita sambil menunggu-nunggu waktu yang tepat ya, kita cerita-cerita dulu. Oke, dari sekitar lebih kurang 2 atau 3 tahun ya saya membuat channel YouTube ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya. Beberapa di antaranya sudah saya jawab ya di video-video saya sebelumnya. Waktu itu ada yang bertanya tentang kalau saya nggak punya rekening, gimana dong? Bagaimana ATM saya bisa terisi sendiri? Itu sudah saya jawab di video yang dulu, yang judulnya apa ya? Saya lupa judulnya. Terus bagaimana tata cara salawat yang benar agar doa dikabulkan, juga pertanyaan seperti juga sudah pernah saya jawab. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang sangat sering diajukan adalah, Pak Ustadz, salawat apa yang paling bagus untuk bisa melunasi utang? Pak Ustadz, salawat apa yang paling bagus untuk saya bisa menjadi kaya raya? Pak Ustadz, salawat apa yang paling bagus untuk bisa saya ini bisa pergi naik haji? Salawat apa yang paling... Jadi selalu aja keterkaitannya dengan salawat apa yang paling bagus, salawat apa yang paling bagus. Oke, saya mulai menjawab ya. Sebenarnya semua salawat itu bagus ya. Tidak ada salawat yang tidak bagus. Dan tidak ada salawat itu kalau untuk penyakit maka pakai salawat ini, kalau untuk jodoh untuk pakai salawat yang ini, kalau untuk masalah rezeki pakai yang ini, kalau untuk masalah hutang pakai yang ini. Tidak ada begitu. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada klasifikasian. Kalau untuk masalah hutang tidak boleh pakai salawat nariyah, hanya boleh pakai salawat Jibril. Tidak ada seperti itu. Jadi teman-teman boleh memilih salah satu salawat yang Anda anggap paling nyaman Anda mengamalkannya, gitu ya. Nah, kalau Anda merasa nyaman memakai salawat Jibril, ya silahkan amalkan. Kalau Anda merasa nyaman memakai salawat Munjiah, silahkan. Kalau Anda merasa nyaman memakai salawat Nariyah, silahkan juga. Dan teman-teman bisa menggabungkan beberapa salawat dan bisa mengamalkan salawat lebih daripada satu jenis salawat. Misalnya mengamalkan salawat Jibril 10.000, nanti salawat Nariyah atau salawat Munjiah 100 kali, nanti mengamalkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu misalnya satu hari cuma 1000 atau 400 kali. Ya terserah, bagaimanapun teknis dan caranya itu adalah pilihan Anda. Semua sama-sama bagus. Dan setiap orang itu punya tata cara dalam mengamalkan salawat itu masing-masing, tidak harus persis sama ya. Jadi amalan salawat ini adalah amalan yang bukan amalan yang baku, harus begini persis tata caranya, urut tertib, harus tertib, tidak boleh ada yang salah urutannya, bukan begitu. Kalau amalan sholat ya harus tertib, misalnya mulai dari takbiratul ihram ya, mulai dari ini, kemudian gerak itu tertib mulai dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang terlangkaui, tidak ada boleh tata caranya yang tidak dikerjakan, harus tertib dari awal sampai akhir. Tetapi kalau salawat tidak begitu. Ada yang bersalawat sambil nyantai, boleh. Ada yang salawat sambil berjalan kaki, dia bersalawat, boleh juga. Ada yang bersalawat itu sambil dia mencuci piring, mengerjakan pekerjaan, boleh juga. Ada yang kalau misalnya habis sholat, dia sebelum bersalawat dia membaca istighfar dulu, misalnya 100, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh seperti itu. Atau dia langsung bersalawat saja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, langsung seperti itu, boleh juga. Atau ada yang dia sebelumnya membaca Al-Fatihah dulu, misalnya 10 kali, atau membaca ayat kursi dulu, baru membaca surah Al-Ikhlas, baru kemudian bertawassul kemana, ke
sahabat-sahabat Nabi. Kemudian setelah selesai bertawasul barulah membaca salawat. Boleh juga. Semuanya benar. Anda memakai tata cara yang seperti apapun benar semuanya. Tidak ada yang salah. Gitu ya. Jadi jangan ada perasaan khawatir dan takut, bagaimana sih caranya yang benar ya? Nanti kalau aku mengamalkan begini kira-kira bagaimana ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kepada saya adalah, Pak Ustadz, saya sudah mengamalkan salawat, kenapa belum terkabul? Jadi timbul di benak hati orang-orang yang bertanya ini adalah, dia khawatir jangan-jangan tata cara yang dia kerjakan itu adalah salah. Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salahnya di mana katanya? Salahnya adalah Anda kurang sabar, cuma itu saja. Dalam beramal ibadah ini diperlukan kesabaran, ya. Tidak simsalabim, tidak harus begitu Anda berdoa langsung besok harus terkabul. Tidak begitu. Ada proses-proses yang harus dilalui. Sama seperti misalnya kita membuat kue atau misalnya menjahit pakaian. Kalau kita mau menjahit pakaian ini, baju ini ya, bagaimana prosesnya dari awal sekali sehingga dia menjadi baju. Panjang sekali prosesnya dari awal mula. Kapas itu kan belum menjadi benang ya, belum menjadi kain. Kapas itu diolah menjadi benang. Benang itu kemudian dirajut menjadi kain. Setelah jadi kain, apakah langsung jadi baju? Tidak, ada lagi proses yang dia lalui. Kita harus diukur dulu lebarnya tubuh seorang itu berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, sehingga ukurannya bisa pas nanti ketika akan dijahit. Setelah diukur, baru kemudian dibuat polanya, ya. Polanya seperti apa bentuk ataupun desain yang akan dibuat. Apakah model baju jubah atau model baju koko atau model baju kerahnya berlipat atau kerahnya seperti ini atau tidak pakai kerah atau bagaimana? Itu kan desain namanya. Dibuat desain, dibuat gambarannya seperti apa. Lalu kemudian setelah itu diukurlah kainnya, dibuat desainnya, kemudian digunting polanya. Setelah digunting polanya, baru kemudian dijahit satu persatu. Setelah dijahit nanti apa sih namanya ini yang di sininya di pinggir-pinggir itu. Nah, itulah namanya, saya nggak tahu. Ada benang-benangnya sehingga dia tidak mudah koyak ya. Nah, itu dirajut gitu. Kemudian setelah itu apa lagi? Ya, baru nanti setelah selesai dicoba, oke, berarti hasilnya oke. Prosesnya panjang untuk menjahit pakaian saja. Begitu juga dengan doa kita. Doa kita itu untuk sampai kepada Allah, untuk kemudian dikabulkan itu juga punya proses. Memang ada proses yang kilat, ada proses yang agak lebih sedikit lambat. Tetapi masalah proses kilat ataupun proses lambat itu tidak seorang pun yang tahu. Rahasia itu namanya, itu rahasia Allah. Kita nggak boleh mencampuri rahasia Allah. Biarlah kita mengurusi ataupun mengerjakan urusan yang menjadi urusan kita saja. Apa itu urusan kita? Urusan kita adalah taat kepada Allah, bersabar, bertawakal, banyak berbuat kebaikan. Itu saja urusan kita. Urusan rezeki, urusan pembalasan doa, urusan Allah, jangan kita campuri. Ya, begitu jawaban saya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz bagaimana? Apa salawat yang bagus? Semua salawat itu bagus. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan salawat apa? Kalau saya lebih ganti-ganti sih, tapi kalau untuk akhir-akhir ini lebih sering menggunakan salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Tapi saya selingi juga, saya imbangi juga, atau saya kombinasikan juga dengan salawat yang lain. Misalnya, sebelum saya membaca salawat Jibril, saya membaca dulu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Itu saya baca biasanya 11 kali sebelum saya membaca salawat Jibril, gitu ya. Nah, itulah baru kemudian saya zikirkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sebanyak-banyaknya itu berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya semampu kita. Kalau mampu 30.000 per hari, silahkan. Kalau mampunya 10.000 sehari, silahkan. Kalau mampunya misalnya cuma 5.000, ya silahkan. Tidak ada masalah.
Tapi kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan yang banyak dan pertolongan Allah yang banyak dan doa Anda cepat dikabulkan, pakailah jumlah yang tidak biasa, pakailah jumlah yang sangat banyak. Dan kita juga tidak boleh memandang rendah kepada orang lain yang menurut kita dia salawatnya dikit, dia lebih rendah daripada saya. Nggak boleh begitu. Saya punya pengalaman ya. Ada satu orang subscriber saya di sini, saya tidak perlu sebutkan namanya, identitasnya adalah MG ya. Awal mulanya beliau itu sering banget, istilahnya singkat cerita dia sering konsultasi, dan waktu itu saya pernah sempat menjawab dan pernah juga bertestimoni di channel saya. Namun karena mungkin semangat beliau itu menggebu-gebu dan memang luar biasa ya, sehingga dia dapat hidayah dari Allah, sehingga dia itu bisa mampu berselawat itu, kalau selawat Jibril per harinya ya, dia mampu berselawat 40.000 per hari. Nah kemudian selawatnya itu ganti-ganti, kadang-kadang dia mengamalkan selawat munjiah. Kalau selawat munjiah dia pernah 2.000 per hari gitu. Nah jadi istilahnya dia ini punya juga entah kelebihan atau bagaimana ya, dia punya mata batin atau bisa tahu, oh ini orang ini bisa melihat dari kejauhan ya, orang ini sifatnya begini, orang ini entah dia punya apa ya gitu. Saya juga kurang ngerti itu. Dia bisa menilai orang, dia bisa melihat oh sekarang orang ini sedang melakukan ini. Jadi dari kelebihan yang dia punya itu, suatu kali dia ini mungkin melihat saya, oh ini Ustadz ini sedang ngapain sih? Dia lihat terawang dengan kemampuan dia kan. Saya ini sekarang dia bekerja, sedang bikin video, sedang begini. Tiba-tiba kalau dia malam-malam dia bangun, dia sudah tahajud, kemudian setelah tahajud dia berzikir, kemudian dia terawang saya, apakah Ustadz ini sekarang sedang beramal juga seperti saya? Lalu dia melihat dalam terawangannya saya sedang tertidur ngorok ya, tidak beramal seperti dia gitu. Lalu dia mengambil sebuah kesimpulan, oh ini nggak benar nih, dia mendakwahkan salawat tapi dia sendiri aja amalnya, saya lebih baik amalnya daripada dia. Nah timbul perasaan ujub dan ria, lebih baik, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nggak benar nih. Dia saja sehari-hari selawatnya nggak sebanyak saya mampu satu hari selawat Jibril 40.000, dia tidak sampai seperti itu. Ini imannya kok lemah banget ya. Jadi kita tidak bisa memandang orang lain, tidak boleh memandang orang lain rendah hanya karena mungkin amal-amalnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan kita ya. Dan masalah kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah itu kita tidak pernah tahu. Tapi ya kalau misalnya kita berbuat dosa ya, misalnya saya berbuat maksiat, kemudian saya misalnya pergi ke klub malam, bermain-main di diskotik misalnya ya, atau misalnya saya narkoba, atau saya suka berbuat maksiat, bergaul dengan bergaulan bebas atau apa. Lalu kemudian di satu sisi saya berdakwah salawat, di sisi lain saya berbuat maksiat yang selama ini saya tutup-tutupi ya. Mungkin kalau dia memandang rendah saya karena hal itu sangat masuk di akal. Tetapi kalau misalnya saya tidak berbuat maksiat, saya tidak berbuat dosa, hanya mungkin amal-amalnya tidak mencapai sebanyak yang dia lakukan, itu tidak bisa kita membenci orang hanya karena itu gitu loh. Ya, nggak boleh. Misalnya saja saya dapat ilmu salawat dari Ustadz Yusuf Mansur misalnya ya, belum tentu juga, saya tidak tahu juga satu hari emang Ustadz Yusuf Mansur itu mampunya bersalawat berapa kali sih. Misalnya saya mampu bersalawat 25.000 kali sehari, ternyata Ustadz Yusuf Mansur hanya mampu bersalawat itu paling banter 4.000 atau 2.000 per harinya. Lalu kemudian ini nggak benar nih Ustadz, masa dia yang ngajarin salawat tapi dia sendiri amalnya kurang. Nggak boleh saya merendahkan seperti itu. Bagaimanapun ya dia tetap guru saya, Ustadz Yusuf Mansur tetap guru saya. Dan masalah kemuliaan seseorang itu biarlah Allah yang, itu urusan Allah. Kita tidak boleh merasa diri lebih mulia karena kita merasa amalnya lebih tinggi gitu. Oke ya begitu ya. Jadi akhirnya karena saudara saya yang satu ini yang saya tidak sebutkan namanya itu, saya sangat sering nyindir di media sosial. Pokoknya kalau bikin status nyindir aja kerjaan entah apa. Akhirnya ya lama-lama saya jengkel, udah saya blokir aja.
saya blokir. Ya udah, WA-nya buka saya blokir daripada buat saya nggak tenang atau gimana. Ya udah begitu. Nah, itulah beberapa cerita-cerita dari saya ya, bahwa walaupun kita mengamalkan amal salawat, kita tidak boleh merasa diri paling soleh, paling alim, paling baik di hadapan Allah daripada orang lain. Kita walaupun kita mungkin banyak beramal, yang harus ada sifat dalam diri kita adalah bahwa saya ini lebih jelek daripada dia. Dia itu lebih mulia daripada saya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Sehingga kita bisa menghargai orang siapapun dia. Kita jangan bisa melihat orang dari covernya, dari apanya. Kita tidak boleh memandang rendah orang dengan alasan apapun. Sebetulnya walaupun dia berbuat maksiat dan berbuat dosa pun, sebetulnya itu pun kita tidak boleh berbuat merendahkan seseorang ya. Gitu. Tetapi memang kalau misalnya ada perlakuan kita yang membuat kita tidak suka dengan orang hanya karena dia berbuat dosa, itu cukup hanya di dalam hati, tidak karena kita jadi menyindir-nyindir orang, tidak kita jadi seperti merasa sok soleh atau bagaimana, gitu ya. Oke, jadi ngelantur ya cerita-ceritanya, jadi kemana-mana. Ini sebenarnya kejadian sudah sekitar setahun atau lebih kurang 2 tahun lah, gitu ya, dengan inisial MG. Itu orang itu saya tidak perlu sebutkan namanya. Pernah kemudian ada status dia dari teman-teman saya pernah ngadu ya, bahwa setelah saya blokir, maka dia bilang saya cemburu sama dia. Dia tidak ingin saya melihat ada orang yang mendakwahkan salawat lebih bagus daripada saya sendiri. Saya tidak pernah cemburu. Buat saya ya, semua orang boleh saja mendakwahkan apapun, dan buat saya ya, siapapun orangnya yang mendakwahkan agama itu adalah partner atau teman sejati, teman dalam berjuang sebenarnya. Cuma namanya partner ini ya tidak boleh saling sikut menyikut, harus saling menghargai, saling bersahabat gitu. Tidak boleh ada merasa saling dia itu adalah pesaing saya, tidak boleh seperti itu gitu. Saya tidak pernah merasa bahwa pendakwah yang lain ataupun mungkin ada orang yang membuat channel-channel salawat yang itu adalah pesaing saya, tidak. Tetapi alangkah saya kurang senangnya apabila ada orang yang mendakwahkan agama, kemudian dia merasa bahwa kita pesaingnya, lalu kemudian menyindir kita, menyinggung-nyinggung, atau merasa diri jauh lebih baik daripada yang lain gitu. Oke teman-teman ya, begitu ya. Semoga saja berkah semuanya, Allah memberikan keberkahan untuk kita. Dan teman-teman yang mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat boleh mengirimkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294, di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Insya Allah saya akan menayangkan, dan teman-teman juga bisa membantu saya untuk memberikan donasi kepada 9 atau 10, atau kalau misalnya donasinya jauh lebih banyak yang saya terima, saya bisa memberikan donasi kepada anak-anak yang terlantar, anak-anak yang kurang mampu, untuk dibiayai sekolahnya, untuk dibayarkan SPP-nya. Ada sangat banyak anak-anak yang sekolah pesantren nggak mampu bayar uang SPP, dan anak-anak yang dibuang orang tuanya ya di panti asuhan, yang anak-anak bayi itu untuk biaya pempas dan biaya susunya. Saya alhamdulillah setiap bulan menyalurkan ke sana bantuan saya. Dan teman-teman kalau ingin berkontribusi menitipkan sedekah subuhnya lewat saya, boleh juga. Nanti silakan hubungi di WhatsApp dengan nomor yang tadi 0812 7716294. Insyaallah akan saya salurkan ya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.